Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 6, judul renungan kita hari ini adalah, Pencuri Sukacita. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11.
Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kebahagiaan tergantung pada peristiwa yang terjadi, namun sukacita tergantung kepada Yesus. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, mengapa banyak orang Kristiani tidak mengalami sukacita yang merupakan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Dalam bukunya yang berjudul Laugh Again, atau Tertawa Lagi, Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yakni kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Ia mendefinisikan kekhawatiran sebagai kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, dan biasanya tidak terjadi. Tekanan batin diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol, padahal Allah mampu, dan ketakutan, menurut Swindoll, adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, atau penderitaan, dan hal itu hanya akan memperbesar masalah kita. Swindoll mengatakan bahwa untuk membentengi diri dari pencuri sukacita, kita harus memiliki keyakinan yang sama seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Setelah mengucap syukur atas jemaat Filipi, ia meyakinkan mereka bahwa Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Apapun yang membuat Anda khawatir, tertekan, dan ketakutan, tidak dapat menghalangi Allah untuk terus bekerja dalam hidup Anda. Kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Dia mengatur segalanya, kita dapat memasrahkan segalanya kepadanya. Bentengi diri Anda dari pencuri sukacita, itu dengan memperbarui keyakinan Anda kepada Allah setiap pagi. Lalu tenangkan hatimu dan bersukacitalah. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Tema yang akan kita renungkan adalah, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih yang baik itu tidak cukup hanya melihat dari luar, tetapi membutuhkan pembelajaran yang terus-menerus. Pengalaman hidup berperan penting dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Orang yang tidak pernah mendapatkan pengalaman yang cukup, serta orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman hidupnya, tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk memilih yang baik. Perikop khotbah minggu ini berbicara tentang harapan Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menginginkan agar jemaat Filipi dapat memilih yang baik. Memilih yang baik di sini adalah memilih hal-hal yang benar, sehingga mereka dapat semakin kudus, suci, dan tak bercacat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tentu saja tidak mudah bagi jemaat Filipi untuk dapat memilih yang baik, karena definisi "baik" tersebut bisa diartikan macam-macam. Penulis kitab Filipi memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal apa saja yang baik itu. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik, bahkan sangat baik. Segala sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baik, yang harus kita pilih, adalah hal-hal dan perkara-perkara surgawi. Timbul pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah cara kita untuk memilih yang baik? Berdasarkan perikope ini kita belajar ada beberapa cara agar kita mampu memilih yang baik, yakni: pertama,
Kita butuh topangan doa orang-orang kudus. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, juga kita, karena dia percaya mereka perlu topangan doa agar dapat memilih yang baik. Sungguh, kita memerlukan dukungan doa dari orang-orang di sekitar kita dan Paulus menyadari pentingnya doa itu. Setiap dari kita, anak, pemuda-pemudi, orang tua membutuhkan doa untuk dapat memilih yang baik. Ada orang berdoa untuk kita dan kita juga berdoa bagi mereka walau kita mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus, tetapi dia juga minta didoakan oleh mereka. Dengan kata lain, kita harus saling mendoakan supaya kita dapat memilih yang baik dalam hidup kita. Contoh, seorang ibu Saint Monica terus-menerus mendoakan anaknya Agustinus yang sangat nakal agar berubah dan jawabannya dikabulkan. Walau makan waktu selama 20 tahun, anaknya menjadi salah seorang bapa gereja. Terbukti Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan sesuatu yang sulit dan mustahil terjadi. Kita patut bersyukur adanya topangan doa dari orang-orang kudus di tengah-tengah kegalauan dan tantangan yang kita hadapi. Kedua, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Untuk mampu memilih yang baik, kita harus memiliki kasih dalam pengetahuan dan pengertian. Rasul Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, pola pikir, persepsi, cara pandang yang tajam. Untuk dapat memilih yang baik, kita harus mempunyai cara pandang yang baik, dan ini hanya diperoleh di dalam kebenaran firman Tuhan sebab pikiran kita dipengaruhi oleh banyak hal. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pikiran Kristus dan cara pandang kita harus seturut dengan pola pikir Kristus untuk diubah makin serupa dengan pikirannya sehingga kita dapat memilih yang baik, berani dan mampu memilih yang baik dan tetap kukuh terhadap apa yang baik. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus memilih yang baik? Tentu jika kita mau memilih yang baik pastilah ada manfaat dan faedahnya bagi kita, seperti: pertama, supaya hidup kita kudus dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita tidak akan mampu memilih apa yang baik kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Tidak mengetahui apa maunya Tuhan, tidak memiliki pemikiran tajam yang sudah diubahkan sehingga dapat memilah mana yang baik dan mana yang jahat bukan pikiran tumpul karena pengaruh ilah zaman ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk mengalami pembaruan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Agar kita suci dan tidak bercacat, pilihan-pilihan kita harus benar karena pilihan akan memengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau kita salah memilih ukuran dan warna baju, akibatnya tidak pas di badan dan tidak sedap dipandang mata. Kalau memilih pekerjaan yang tampak menjanjikan tetapi menjauhkan kita dari Tuhan, pertimbangkan lagi baik-baik. Kalau kita salah memilih pasangan hidup yang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan, kita akan menyesal seumur hidup karena tidak ada pilihan kedua sesuai dengan perintah Tuhan. Lebih lanjut, kalau kita salah memilih Tuhan, penyesalan akan berlangsung selama-lamanya alias kekal. Jadi jelas bahwa pilihan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar kita memilih yang baik supaya kita suci dan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Kedua,
supaya kita penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Selain kehidupan suci, tujuan kita memilih hal yang baik ialah supaya kita makin dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jelas, kebenaran dalam hidup kita sesungguhnya bukan dari kita, tetapi Kristuslah yang mengerjakannya. Bila hati kita penuh dengan kebenaran, yang keluar juga buah-buah kebenaran. Jujur, kita sering berpikiran negatif, perkataan kita menyakitkan dan melemahkan orang, sikap dan perbuatan kita menjadi sandungan orang banyak. Bukankah dari hati timbul segala pikiran jahat dan najis? Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Kehidupan kita harus dipenuhi dengan buah kebenaran yang diperoleh. Bila kita tetap dalam pilihan yang baik, kita beroleh buah Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan buah kasih yang dikerjakan oleh Kristus. Bila ada buah kebenaran dalam kehidupan kita menghadapi masalah dengan sukacita dan syukur, bukan dengan kata-kata kotor dan kasar penuh umpatan. Biasakan mengeluarkan tutur kata benar, yang membangun dan memberikan semangat kepada orang lain. Pertanyaan kita yang terakhir adalah, hal baik apa yang harus kita lakukan dalam menjelang hari kedatang Yesus Kristus kali kedua? Ada beberapa hal yang baik yang harus kita lakukan menjelang hari Kristus, yakni: pertama, kita harus memberitakan Injil Kristus. Tuhan tidak bersikap otoriter terhadap kita. Ia memberikan kita kebebasan untuk memilih beserta konsekuensi dari pilihan kita. Allah memberikan Adam dan Hawa kebebasan untuk makan buah dari semua pohon di Taman Eden kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka bebas memilih dan mereka ironisnya memilih melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang. Konsekuensinya, mereka mati. Kita harus memilih berita Injil Kristus dengan konsekuensi meskipun menghadapi kesulitan, aniaya, bahkan penjara seperti dialami oleh Rasul Paulus. Kedua, kita harus menjadikan diri kita suci pada hari Kristus. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hari Kristus Yesus adalah masa ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput jemaatnya, yang diikuti dengan pengadilan tahta Kristus bagi orang percaya dan pemberian pahala atau mahkota. Tuhan menghendaki jemaatnya kedapatan suci dan tak bercacat ketika Dia datang. Tak bercacat, murni, tidak munafik, suci berarti tidak ada tuduhan bersalah dari hati nurani karena adanya kelemahan yang disimpan atau ditutupi sehingga menjadi sandungan bagi diri sendiri di hadapan Tuhan. Kualitas tak bercacat dan suci di hadapan terang Kristus ini hanya bisa terjadi karena memang kita telah terbiasa melakukan pilihan yang benar dalam praktek hidup sehari-hari sebagai akibat adanya epignosis dan aistesis itu. Ketiga, kita harus mampu menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Tuhan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Setiap murid Kristus Tuhan dipanggil dan dipilih untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Buah kebenaran bisa berupa karakter yang baik, persembahan bagi hamba Tuhan dan pekerjaan pelayanan, jiwa-jiwa dilayani,
buah bibir yang memuliakan Tuhan berupa persembahan korban syukur. Hidup berbuah adalah cara yang Tuhan tetapkan untuk mempermuliakan nama-Nya. Firman-Nya, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Kehidupan Kristen yang berbuahkan kebenaran bisa terjadi karena memiliki karunia Tuhan epignosis dan aistesis. Keempat, kita harus bersedia menanggung konsekuensi. Sekali Rasul Paulus memilih Kristus, ia tidak pernah mundur dari pilihannya. Dengan memilih Injil yang benar dan demi Kristus, ia rela dipenjara. Heran, justru melalui pemenjaraannya, Injil makin tersebar bahkan sampai ke istana. Perhatikan, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ada hal yang harus kita bayar, lepaskan atau batasi dalam hidup kita. Rasul Paulus membuktikan bahwa pilihannya benar dan dia tetap pada pilihan itu serta tidak malu akan pilihannya. Ia begitu konsisten dengan pilihannya dan berkomitmen hidupnya hanya untuk Kristus baik hidup maupun mati. Rasul Paulus menegaskan supaya kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sudahkah kita rutin membaca Alkitab? Jujur, diperlukan perjuangan untuk membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita sudah menentukan pilihan, kita harus siap bergumul dengan pilihan yang sudah kita putuskan. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku." Jadi, kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Kita harus hidup berpadanan dengan Injil, artinya hidup kita harus sesuai dengan Injil yang kita percayai dan sepadan dengan Kristus, bukan sepadan dengan dunia. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, marilah kita menentukan pilihan yang baik dan berjalan dengan pilihan kita. Jangan mundur dan gentar, melainkan berjuang untuk iman yang teguh apapun konsekuensinya. Dengan hidup kudus, kita berbuahkan kebenaran, juga bersedia menanggung derita demi Kristus hingga kesudahannya, kita menerima keselamatan penuh saat Ia datang kembali. Kedua, marilah saling mendukung dalam doa agar kita mampu melakukan hal baik menjelang hari Kristus. Kita harus mengingat dan berdoa kepada saudara-saudara kita. Kita harus berpikir dan merindukan saudara-saudara seiman. Kita memohon kepada Tuhan semoga kasih saudara-saudara seiman semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ketiga, kita memerlukan karunia pengetahuan yang benar dan pengertian agar bisa mengimplementasikan kasih Tuhan secara benar di dalam dan melalui hidup kita. Pengertian membuat kita bisa menilai sesuatu atau seseorang secara benar sebagaimana penilaian Tuhan. Pengetahuan yang benar memampukan kita untuk menerapkan pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan permasalahan praktis dengan cara yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu, pilihlah apa yang baik menjelang hari kedatangan Kristus. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sebagai manusia, Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami karam kapal. Ia pernah dipukuli. Ia pernah dipenjara.
Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Perkataan Paulus sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan. Saya terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nas hari ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga, artinya dalam segala aspek meliputi tubuh, jiwa dan roh kita tidak perlu khawatir. Jika Yesus Anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam artinya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan. Sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita yang di sorga, Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita, sekarang dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita, lalu berdoalah. Betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita, bukan saja ketika hidup tengah tenang, tapi terlebih ketika guncangan demi guncangan tengah membuat kita terlempar ke sana kemari. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita orang percaya. Imanilah itu, dan berhentilah khawatir. Tetaplah bersukacita, penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan. Gantilah dengan ucapan syukur yang tulus dari hati. Percayalah bahwa Tuhan siap untuk mengabulkan permintaan Anda yang tersulit sekalipun. Apa yang harus kita lakukan saat rasa khawatir datang kepada kita? Pertama, menyerahkan kekhawatiran dan percaya kita kepada Tuhan. Kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tapi juga harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk, yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita dan Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiringan.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kedua, lawan kekhawatiran dengan iman yang teguh. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala intimidasi rasa khawatir dengan iman yang teguh. Menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa Allah telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. Namun, jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita, dan lawan segala rasa khawatir itu dengan iman yang teguh dengan terus memperkatakan firman yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, janganlah khawatir, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus yang berasal dari hati. Menjadi saksi Kristus, beberapa waktu yang lalu kita sempat fokus pada kejadian di pengadilan dalam kisah kasus BPK Basuki Purnama, atau Ahok. Jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang justru tidak memiliki pengalaman langsung mendengarkan isi sepenuhnya pidato beliau yang disangkakan sebagai penista kelompok tertentu. Artinya mereka menjadi saksi atas apa yang tidak mereka alami, dengarkan dan lihat. Hal ini cukup membingungkan dan diperdebatkan banyak orang. Sebenarnya yang dinamakan saksi itu bagaimana? Dalam iman Kristen, peristiwa kenaikan Yesus disebut juga sebagai pelayanan pasca kebangkitan, merupakan peristiwa yang sangat penting dalam deretan peristiwa-peristiwa lainnya, sama seperti kelahiran, Jumat Agung, Paskah, dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Peristiwa-peristiwa tersebut di atas merupakan satu rangkaian karya keselamatan Allah Tritunggal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Karena kenaikan Yesus merupakan konfirmasi dan jaminan pasti dari kedatangannya yang kedua kali. Sehubungan dengan itu, tema khotbah minggu ini adalah menjadi saksi Kristus. Kita perlu mendalami apa artinya jadi saksi dan hal-hal apa seharusnya yang akan dilakukan oleh seorang saksi. Pemahaman teks Kitab Kisah Para Rasul dituliskan oleh Lukas dan ditujukan kepada Theophilus dapat juga dilihat dalam Lukas 1 ayat 1-4. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa kedua kitab ini ditulis oleh orang yang sama dan ditujukan kepada Theophilus. Theophilus adalah seorang ternama dan sangat dikenal olehnya. Lukas ingin agar Theophilus mengetahui tentang kenaikan Kristus ke surga, yang merupakan suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau bersifat historis, dan bukan sekedar perumpamaan atau ilustrasi. Peristiwa ini dapat diterima secara fakta dan juga dengan iman kepada kuasa Tuhan. Secara garis besar Lukas memiliki tujuan dalam penulisan buku ini, yakni menunjukkan bahwa Injil bergerak maju dalam memenangkan jiwa-jiwa yang butuh kelepasan tanpa batasan wilayah dan bangsa. Tantangan bukan menjadi penghalang tetapi justru menjadi kesempatan menabur bibit iman pada Kristus.
Mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Selanjutnya, teks ini menguraikan tugas para murid yang percaya pada Kristus, yaitu menjadi saksi. Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid-Nya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh sudah bangkit. Sebenarnya Yesus mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah yang bersifat rohani, yaitu kerajaan Allah yang ditegakkan melalui kematian-Nya di kayu salib yang mengalahkan kuasa dosa dan melalui kebangkitan-Nya yang mengalahkan kuasa maut. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan membaptis mereka untuk memperlengkapi mereka dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus. Dalam bahasa Yunani martureo, merupakan akar kata dari kata martir atau saksi. Bersaksi berarti siap juga berkorban, bahkan mati demi apa yang dipercayai. Para murid diajak memiliki wawasan yang lebih luas dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, artinya menjadi saksi keluar dari bangsanya dan meninggalkan wawasan kedaerahan yang sempit, yaitu pemahaman bahwa yang layak mendapat kabar baik hanya bangsa mereka saja. Namun teks ini menjelaskan bahwa kesaksian tentang siapa Yesus disampaikan sampai ke ujung bumi. Respons para murid sebenarnya cukup memprihatinkan. Di saat kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru bagi mereka yang sempat kehilangan asa, ternyata konsep berpikir mereka masih keliru. Mereka masih berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel seperti pada masa lampau. Bila demikian, tentu Yesus akan menjadi raja dan mereka sendiri akan menduduki jabatan-jabatan penting di sekitar Dia. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Ia berjanji bahwa Ia akan kembali untuk kedua kalinya. Dalam ayat 11, kita baca bahwa seorang malaikat membenarkan dan mengiyakan perkataan Tuhan Yesus itu. Ia pasti akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka lihat Dia naik ke sorga. Renungkan, ketika manusia tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya, disitulah kerajaan Allah ditegakkan dan dinyatakan. Untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu tentu bukan dengan kekuatan manusia, melainkan kekuatan Allah sendiri yang dicurahkan kepada kita sebagai murid yang siap dipakai sebagai alatnya. Itu sebabnya Yesus meminta para murid menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kuduslah yang memampukan mereka menjadi saksi Kristus untuk penegakan kerajaan Allah di seluruh bumi. Dengan memahami hal ini jelas bahwa kunci keberhasilan kita dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus adalah kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa itu, kita akan dimampukan melanjutkan karya Kristus dengan mengajar, bersaksi, bahkan membuat mukjizat yang bersangkut paut erat dengan tingkah laku kita. Hal-hal yang dapat menolong kita menjadi saksi Kristus. Memiliki pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan merupakan pengalaman yang dapat dibagikan kepada orang lain. Seperti para murid yang memiliki pengalaman dengan Yesus dan hal itu mereka ceritakan kepada dunia. Demikian juga halnya dengan kita. Apabila tidak memiliki pengalaman dekat atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi tentang Dia dan bagaimana perbuatannya dalam hidup kita?
Mengatakan kebenaran dalam setiap kesaksian Injil adalah kebenaran yang memberi kita kesaksian tentang siapa Yesus yang kita percayai dan Injil yang menolong kita menentukan jalan terbaik dalam hidup kita. Dalam Injil dinyatakan bahwa Yesus begitu mengasihi kita sehingga Ia mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa dan hidup lama kita. Dan kita yang percaya tidak perlu dihukum lagi, melainkan sudah beroleh anugerah untuk hidup sebagai manusia baru sesuai maksud-Nya atas kita. Kebenaran inilah yang menjadi topik kesaksian kita yang dipancarkan melalui sikap dan pola hidup sehari-hari, namun perlu dipertanyakan kembali apakah hidup kita sehari-hari, baik perkataan maupun perbuatan kita, sudah menyampaikan kebenaran Injil, atau justru tanpa sadar kita sedang bersaksi palsu karena hidup kita sehari-hari tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Mendapat jaminan keselamatan dari Allah, dan Allah juga memberi jaminan perlindungan kepada orang yang siap Dia utus sebagai saksinya, yaitu akan menyertai kita senantiasa, sampai pada akhir zaman. Dan minum racun maut, atau menginjak ular dan kalajengking pun kita tidak akan mati. Janji ini bukan berarti kita bebas hambatan atau resiko, namun kita ditantang sejauh mana dapat percaya dengan jaminan keselamatannya. Menjadi saksi atas banyak orang, Allah sudah menyediakan ladang yang sudah siap untuk dituai mereka haus untuk menerima kebenaran Injil yang kita saksikan melalui tindakan kita. Masalahnya bukan pada tidak adanya pendengar, tapi seringkali pada diri kita yang tidak mau pergi kepada pendengar-pendengar itu. Membuka diri dengan saksi Kristus yang lain, memiliki teman jauh lebih baik daripada sendiri. Demikian juga dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, ada baiknya kita membangun jaringan dengan orang lain, baik itu keluarga atau teman-teman. Sebagai contoh, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, bukan sendiri-sendiri. Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Ini artinya, kita didukung oleh saudara-saudara kita sesama saksi Kristus. Kita perlu saling mendukung dalam perjalanan kita bersaksi, supaya kebenaran yang kita sampaikan bersama itu menjadi pengertian yang utuh bagi pendengarnya, sehingga ia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menjadi pengikut Kristus. Relasi kita dengan yang lain juga menjadi kesaksian yang hidup bagi sekeliling kita. Perlu juga kita sadari bahwa menjadi seorang saksi Kristus tidaklah sama seperti informan atau reporter yang hanya menyampaikan informasi tentang seseorang atau kejadian tertentu supaya diketahui orang lain. Sebab seorang saksi adalah pemberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat dan dirasakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain atau perasaan orang lain atau kutipan cerita orang lain. Kita melihat bahwa masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Kesaksian itu bukan hanya mampu merangkai kata saat berdoa, dapat berkhotbah dengan baik, bahkan dapat menasehati dengan memakai kata-kata yang baik, namun jauh lebih dalam lagi bahwa seluruh hidup kita dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dengan demikian, orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam gaya hidup sehari-hari, selaras ucapan dan perbuatan, tidak ada perbedaan. Dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Kebaikan ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang dekat atau orang tertentu saja, sebab menjadi saksi berarti iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tetap terpancar sepanjang masa dan kepada segala yang ada. Apa artinya?
Hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kebanyakan orang fokus pada bagian kedua ayat ini, mati adalah keuntungan, dan merenungkan nikmatnya surga. Namun kita tidak boleh mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya. Pentingnya ungkapan "hidup adalah Kristus" tidak dapat dilebih-lebihkan. Ungkapan ini harus menjadi inti kehidupan setiap orang Kristen. Dalam pernyataan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ia upayakan, segala sesuatu yang ia miliki, dan segala sesuatu yang ia nantikan akan diarahkan kepada Kristus. Sejak masa pertobatan Paulus hingga kemartirannya, setiap tindakan yang dilakukannya ditujukan untuk memajukan pengetahuan, Injil, dan gereja Kristus. Tujuan utama Paulus adalah untuk memuliakan Yesus. Hidup adalah Kristus, berarti kita mewartakan Injil Kristus. Paulus berkhotbah di sinagoga. Dia berkhotbah di tepi sungai. Dia berkhotbah sebagai seorang tahanan. Dia berkhotbah sebagai rasul. Dia berkhotbah sebagai pembuat tenda. Pesannya tetap, Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Dia membawa pesan pengorbanan Kristus kepada raja, tentara, negarawan, imam, dan filsuf, orang Yahudi dan bukan Yahudi, pria dan wanita. Dia akan berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Hidup adalah Kristus, berarti kita meniru teladan Kristus. Segala sesuatu yang Yesus lakukan dan katakan, itulah yang ingin dilakukan dan dikatakan Paulus. Gereja mendapat manfaat dari teladan kesalehannya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Apa yang akan Yesus lakukan, itulah yang ingin kita lakukan. Hidup adalah Kristus, berarti kita mengejar pengenalan tentang Kristus. Kita ingin mengenal Kristus lebih baik lagi setiap hari. Bukan hanya sekumpulan fakta tentang Kristus, tetapi pribadi Kristus itu sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup adalah Kristus, berarti kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memiliki Kristus. Kesaksian Paulus mengenai hal ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan kami dalam Markus 10 ayat 29-30, bahwa pengorbanan kita untuk Yesus akan dibayar 100 kali lipat. Hidup adalah Kristus, berarti bahwa Kristus adalah fokus kita, tujuan kita, dan keinginan utama kita. Kristus adalah titik pusat pikiran, hati, tubuh, dan jiwa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Kristus. Saat kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita mengesampingkan dosa yang menjerat dan gangguan-gangguan duniawi. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Dia adalah hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian,
Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.